Oke, kita back to draft pick. Dimana udah ada Groot, Fanny, Respect Band, dan bahkan di sisi sebelah kanan kita tahu No Akai versus Sujin limitasi. Limitasi hero tadi yang sempat menjadi key to victory juga salah satunya. Tapi kalau ngomongin soal Grok, ini adalah sebuah hero yang sangat fleksibel, bisa dibawa oleh beberapa member dari Onyx Esports. Bisa dibawa Boots, bisa dibawa Samo, bisa dibawa Suns bahkan. Dengan role dia di mid lane. Jadi sangat banyak opsinya untuk di game kali ini, apalagi kita tahu gak cuma Geek Farm yang sering membawa dua roamer metode. Yes. Onyx juga sering banget untuk bawa hal tersebut. Dan ini mungkin agak cukup berbahaya untuk EVOS Legends ketika mereka pertama di game 1 melawan Samo HT dan juga Suns, gak menutup kemungkinan di game kedua akan ada Drian ataupun Keyboy. Oke. Karena bener-bener fleksibel dari segi Four-way man-nya ya. rosternya. Ya, aku bilangnya Bukan hanya hero four-way pool ya. man sih. Itu four-way man-nya ngaruh banget. Ya sempat kita ngelihat Sun Samo, yang ternyata tiba-tiba baru muncul di week yang keempat. Keyboy Suns. Keyboy Suns yang baru dimunculkan ketika mungkin ada di week yang kedua. Lalu balik lagi kita melihat bagaimana ada Drian dan juga ada Keyboy. Jadi banyak banget fleksibilitas yang bisa dimainkan oleh teman-teman dari tim Onyx Esports itu sendiri. Dan Balmond bahkan di ban, jadi ada dua hero target ban untuk Setsujin sepertinya Balmond dan juga Akai. Ditambah dengan Valentina yang ditukarkan dengan satu sosok Faramis. Membuat untuk beberapa hero terbuka seperti saat ini Pak Bulung. Wis, ada kakak Mahen ya, si pemilik suara yang begitu merdu. Luar biasa. Sebagai EVOS Fam, kita ingin EVOS Legend main dari hati karena kita fans juga dukung dari hati. Main fun aja, pastinya lebih lepas dan bisa mendatangkan kemenangan gila. Berarti kalau kata Kak Main, jangan datang lagi telur. Ah, betul. Bagaimana aku bisa lupa gitu. Kenapa jadi nggak enak kalau lo yang nyanyi ya? Kalau enak gak jadi caster, jadi penyanyi. Puas. Ya udah sih jangan ngegas gitu loh. Nih, Oke. Wan berhasil diambil nih masalah ini. Nah, kemarin kita sudah melihat bagaimana perubahan dari segi permainan ketika ada one-one di tangan dari EVOS Legends ini. Kemungkinan terbesarnya akan menuju kepada Clover sehingga nantinya gold lane tetap akan ada di tangan Clover sepertinya Pak Bolong dan juga Ranger Mas. Namun dibalaskan begitu saja ada Farsha, sebuah hero yang bisa menyentuh kepada one-one tanpa bisa tersentuh balik ketika kita tahu bahwa sekarang dari one-one sendiri tidak bisa menargetkan ketika weakness point-nya tidak terbuka. Tapi setidaknya ya, balik lagi. Untuk di early, Farsha dan juga one-one, Farsha enak banget memberikan tembakan Federal Strike-nya. Untuk lompatan-lompatannya nggak terlalu cepat karena attack speed-nya juga belum terlalu cepat. Tapi nanti apabila dia sudah memiliki item, Federal Strike bisa sangat cepat loh, sangat-sangat digocek sekali. Dan ketika sudah ada Matilda Chow, ternyata tidak ada stopper yang begitu mengancam bagi Link kecuali The Way of Dragon-nya on point. Dan Kairi, kenapa? Hah? Kenapa tuh? Seret beneran. Oh, seret beneran. Kirain kayak mau ngomongin sesuatu atau mau memberikan sebuah statement. Seakan-akan ketika yang saya bicarakan semua itu menimbulkan statement ya. Iya, karena balik lagi kan kamu paling sering tuh kayak ini adalah Kaiji. Hah, Linknya. Mirip emang. Waduh. Apalagi Tamfan ya. Hah? Oke, kita balik ke band kali ini ya. Silakan Profesor. Ya, balik lagi ya. Karina di band. Karena Karina juga merupakan salah satu hero yang nanti bisa menghandle bagaimana kehadiran dari Link dengan Deviant Sword-nya yang bisa immune. Tapi di satu sisi lain juga kalau misalkan kita melihat, selain Karina, Amon juga mungkin bisa menjadi sebuah opsi ketika nanti Sujin akan membawa satu hero tersebut. Atau jangan-jangan dengan Julian yang masih belum di ban ini bisa menjadi sebuah opsi juga karena magical power. Bisa dibilang masih cukup nanggung dari teman-teman EVOS Legends. Karena Matilda, ini hitungannya kan kalau misalkan dia jadi roamer, itu tidak akan menimbulkan efek magical damage yang begitu tinggi. Tapi poke damage, berbeda. Iya. Sementara itu sekarang, limitasi pun memang terjadi lagi. Bener-bener limitasi. Limitasi pun terjadi lagi. Tersisa Aemon berarti. Dengan adanya satu buah Digi, ini cukup menarik melihat Matilda dan juga Chow sudah di pick kali ini. Menutup permainan antara, apa tuh? Apa nih? Apa tuh? Apa tuh? Nggak baca. Ngeblur. Mapnya ketutupan piala apa? Astaga. Oke. Aduh, pengen ngomong ting-ting-ting nggak ada yang pakai Lancelot. Benar. Mau bunyiin ting-ting-ting gak ada Lancelot, adanya Link ya jadinya. Busyuk gitu. Tapi Susah kalau menurut soalnya. gue, ini bisa menjadi salah satu gocekan untuk dari sisi tim EVOS. Bisa saja Matildanya ini akan berada di posisi mid lane. Oke, Matilda mid lane kita Dan sempat dia melihat bagaimana power dari magical burst-nya. Dan dia akan mengambil Atlas di akhir nanti. Atlas, sehingga Chow-nya akan berada di lini area jungle atau bahkan ada di area dari EXP lane. Namun kalau ngomongin soal sekarang, EXP lane yang masih terbuka
Malah menurutku mungkin masih ada beberapa opsi yang lain. Namun kalau ngomongin soal ini, ada komen juga dari Aura yang lagi strong banget tuh. Onyx guys, lagi OP-OP-nya kayak RRQ pas season 9. Serius itu lagi OP, kayak undefeatable gitu. Bisa. Apa? Di bawah table? Undefeatable. Oh. Kalau di bawah meja under table. Oke. Iya. Di kameramen emang demen dah. Pinter dah di campers yang kanan ya. Ini bagus nih. Pinter nih kameramen yang kanan. Lagi Oh. om, lagi sekali lagi om. Nah gitu Hah? kan. Itu Jadi kan- request. Lewat sekali lagi maksudnya. Emangnya ini Trek Johnson muter Jadi sekali. request. Lancelot, sebuah hero yang kali ini minim untuk non-stoppernya yang bisa kita bilang Lolita hanya memiliki satu single target Betul. untuk stopper. Dan Lancelot ini akan ada di tangan Sutsujin atau Tas. Chow Dreams. Chow Dreams. Chow Dreams menurut aku. Chow Dreams. Menurut aku Chow Dreams mid laner mungkin Atau harusnya kita ubah banget konsepnya. Tas dengan Lancelot, Oke. Esmeralda mid lane, Chow-nya di area Pendragon, Dreams dengan Matilda. Dan kali ini one-one-nya tetap di tangan Clover. bisa boleh. Banyak banget Tapi kalau kemungkinan. menurut aku pribadi Dreams Matilda, kasih Clover ini. Pendragon, Kasih Tas Chow. Oh, Tas Chow. Oke. Bukan Dreams. Bukan Dreams. Padahal kita tahu ya, Dreams itu permainan yang luar biasa dengan Chow-nya. Super tapi- dive. Super dive. Tapi balik lagi, ini kalau ngomongin soal Chow-nya bisa dibuat dengan damage. Jadi Alright. magical damage-nya hanya mengandalkan satu saja yaitu adalah Matilda. Dan kita bakal lihat apa yang bakal terjadi dengan satu pick terakhir tadi Melissa yang mungkin akan menghentikan Chow serta Lancelot. Gak cuma itu, Matilda juga mungkin bakal ke-stop. Oke, ini benar-benar menyeramkan dari line up dan tentunya apakah Onyx akan menjadi tim yang memupuskan salah satu harapan EVOS Legends di playoff atau EVOS Legends akan mendapatkan sedikit nafas segar di game yang pertama. EPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the land of dawn dengan Kalung Aman. KB. Bolong. Ranger Aman. Sedap. Betul, ya, dan inilah dia. Kalau kita ngomongin soal early game, Dreams. Dengan Matildanya tentu agak sedikit terganggu karena magical damage yang minim. Mungkin bisa menjadi sebuah chance juga untuk Onyx Esports memainkan bagaimana cara mereka fasenya poking damage yang lebih tinggi karena ada Farsha di sini. Tapi setidaknya untuk permainan dari Susujin dia harus coba mengejar dari early-nya. Karena kalau untuk bawa game ini ke arah mid to the late game, ini bahaya untuk Susujin DKK. Kenapa? Karena ini akan ada damage yang sangat burst dari tim Onyx Esports. Dan bakal lihat hanya 40 menuju ke arah EVOS Legends by draft kali ini. By draft. By draft ya. Tapi tentunya 40 kembali lagi, dia berhasil mendapatkan voting yang benar di game pertama. Di Oke. match yang pertama. Jangan lupakan itu. Nih sekarang mereka semua udah langsung mengisi lagi di area role masing-masing. Tas dengan penggunaan Chow-nya masih mencari celah juga. Buat teman-teman tuh ya. Stiker udah lucu-lucu, gemoy-gemoy, udah banyak banget tuh yang nongol ya. Apalagi tinggal beli diamond. Ya. Nih. Tuh tinggal beli diamond kalian langsung aja tuh beli tuh. Bukan Ora. Kalau yang baru, yang aneh. Gue maunya Ani. Ora. Kalau Rarki gimana? Kelas, oke. Kita lihat. Itu EVOS. Kan Kelas. iya yang bertanding siapa? EVOS. Ya EVOS. udah. Ya makanya. Gimana suaranya coba? Kan briefing, ingat. Iya coba Briefing. suaranya gimana? Kelas. Aduh capek saya seharian sama mereka ya. Aduh sekarang Sutsujin dan juga Kairi akhirnya mereka bertemu. Tapi Phantom Execution langsung dikeluarkan, untungnya tidak kejedot karena masih dalam jarak yang cukup baik. Bukan masalah itu, tapi ketika mereka mencoba untuk masa team fight, entah Kairi atau Susujin, menurut gue pribadi itu lebih diuntungkan Susujin. Kenapa? Kairi satu-satunya self defense dengan adanya satu buah posisi di arah purple buff. Tapi ingat Kairi kali ini tidak memiliki retribution. The Kairi versus everybody. Dan kawan-kawan dari tim Onyx Esports bakal coba untuk menyusul menuju ke arah satu buah turtle. Dan bahkan satu buah feather yang dikeluarkan, Pendragon akan mendapatkan first blood dan ternyata turtle diamankan Susujin. No retribution from Kairi. Kairi gak punya purple buff, team fight hanya menimbulkan masalah untuk tim dari Onyx Esports. Oke. Ini belum ada pergerakan juga dari seluruh player yang dimiliki oleh Onyx karena mereka tadi tahu mungkin kalkulasinya juga agak sedikit terlambat, tidak baik untuk dipaksakan pula. Masih mencoba untuk bisa mendapatkan lagi ke arah satu orang tapi ternyata kali ada Way of Dragon ke bagian belakang tapi Sansya malah selamat. Sans masih bisa terbang dengan wings by wing 1 untuk 1. Pertukaran 1 untuk 1 kali ini didapatkan dan emblemnya silakan Profesor. Ya kalau kita misalkan melihat dari kedua marksman kita, ini ada Weakness Finder dan juga ada Electro Flash, jadi agak sedikit berbeda. Ini mana kita tahu bahwa cewek mengandalkan movement speed sehingga keterbalikannya sama Clover dia mengandalkan attack speed. Aduh Ada retri. retribution lagi. Dimenangkan oleh Kairi kali ini abang-abang.
Dan nampaknya bermain dari tim EVOS Legends, mereka udah mulai mendapatkan sedikit pola permainan nyaman kalau menurut Nah, gua. tapi menurutku yang paling harus di-note adalah mereka membawa masing-masing killing spree ya. Jadi nggak bakal ada yang namanya cooldown retribution untuk retribution. Sehingga mereka harus mempertimbangkan penggunaan retribution mereka ketika invade jungle atau bahkan objektif mungkin. Dan mencium bau aroma-aroma yang sangat segar tentunya buat kalian semua. Jangan lupa untuk gunakan the new Axe Effect. The better you smell, the better you fly. Sabar, sabar. Di belakang nih, di belakang kita udah ini banget orang, pada semangat banget. Ya karena mereka pakai Axe. Iya pakai excited. Axe, udah wangi kan, pede kan di depan kan. Betul. Ih sedap kali, tapi Tas coba lihat. Masih mentok ke arah dinding satu, pergerakan dari Samuati yang sangat baik untuk melindungi pula dirinya. Itu emang sengaja sih dia nempelin diri ke arah dinding Jadi nggak biar bisa nggak bisa ditendang, duel kan? Dragon. Kecuali Kecuali. flickernya ready. Sama kalau gini bakal ada team fight yang terjadi. The Wave Dragon dikeluarkan tapi lihat Go Away save the day. Lihat Go Away membuat seorang Sans Pinter, bertahan dan pinter. bahkan Soryu dan membuat seorang Sans bertahan hidup. Go Away from cewek. Yang biasanya kita tahu support menyelamatkan gold laner, tapi ini gold laner posisinya menyelamatkan seorang support. Tapi posisinya adalah ketika Go Away dipakai, ini akan menimbulkan kerugian. Sama hati memancing keributan. Kairi berada di garis depan. Duel yang belum dikeluarkan. Dan bahkan Kairi versus everybody di garis depan tidak didukung oleh siapapun. Tempest of Blade dikeluarkan dan hanya dengan satu jungle doang yang didapatkan. Itu benar-benar lebih ke arah useless. Tidak berhasil mendapatkan apapun, Profesor kami. Iya, point kill tidak ada karena balik lagi supporting power untuk agresifnya EVOS Legends di early game ini poinnya banyak banget. Bagus banget. Matilda rotasi cepat, clear wave juga cepat. Apalagi ditambah dengan eksekusi dari Sutsujin, ini power early spike-nya memang tinggi banget. Apalagi dibantu dengan bagaimana wave minion yang tadi benar-benar muncul tiga-tiganya. Tapi emang itu yang harus dia lakukan. Itu, puncture-nya. Karena dia punya powernya di situ. Iya. Karena mereka tuh punya power di early. Kalau mereka nggak melakukan itu, jujur, planning early mereka sangat baik dan mereka tinggal menyiapkan untuk berada di mid dan di late game nanti. Tapi dengan ada Kairi di depan sana, Dreams memberikan sedikit informasi. Tapi ingat, dari Tas masih memiliki satu buah flicker. Langsung retribution diamankan Sutsujin! Sutsujin! On point retribution. Sutsujin again membuat EVOS Legends berhasil mendapatkan satu buah turtle dan bahkan membuat Onyx Esports kali ini makin memiliki gap difference gold-nya. Oke. Hey Tas, what are you doing bro? Itu tertangkap kamera, hey! Apa yang Dan- kau lakukan? Sans bahkan memulai flickernya terlebih dahulu karena dia mungkin sudah mempredik bahwa dia akan di flicker begitu saja, tapi solo kill. Di area top lane terjadi Melissa karena kita tahu ketika one-one-nya terbang tidak akan bisa berhenti di depan sana dengan Go Away. Oke, retribution diamankan Kairi, tapi lihat! Langsung phantom execution dieksekusi dengan sangat baik. Onyx Esports kali ini memiliki kekurangan dari segi gold. Mereka mencoba untuk mempertahankan mid lane mereka karena itu satu-satunya turret yang bisa menyelamatkan mereka dari GG yang dilakukan. Bahkan Tas kali ini belum mendapatkan satu buah Wave Dragon. Samo, Federation yang tidak bisa membuat para pemain dari tim EVOS Legends pun mendapatkan Sutsujin. Again, mendapatkan point kill, 4 point kill tanpa ditumbangkan Samsung. Iya, nggak ada Sejauh stopper. ini ya. Nggak ada stopper sama Nggak ada sekali. stopper. Nggak ada yang bisa menghentikan hal tersebut. Dan kita tahu sendiri bahwa dengan gold laner Melissa, mungkin Go Away-nya bisa menyelamatkan, tapi tidak untuk waktu yang lama. Oke. Dan kita tahu, gameplay tarik ulurnya bisa dilakukan oleh Matilda. Guided Wing, sebuah skill yang nantinya bisa memberikan waktu agar gameplay dari EVOS Legends bisa maju dan mundur dengan sangat bebas. Propoteng, cewek, cewek, cewek. Hanya angan-angan untuk bertahan di arah gold lane-nya. Pressure yang sangat keras dilakukan di EVOS Legends dan bahkan hingga menuju ke arah 3.000 gold. Mereka harus buat ini sampai 5.000 gold supaya mereka bisa melakukan team fight yang aman di mid to the late game. Iya, Dan lebih secure. bahkan mereka bisa menutup game ini di arah mid game. Bahkan 12 menit saja. Yes, Kalau ngomongin bahkan soal 12 Lord menit. yang pertama, mungkin kita bakal ngomongin soal minimnya magical damage. Sehingga EVOS Legends dengan gameplay rusuh seperti ini, mereka on track banget. Tinggal nggak ada mistake, ini mungkin bakal jadi game milik mereka. Namun kalau ngomongin balik lagi late game power, Kairi dia bisa mainin macro play-nya. Dan satu hal lagi, Parsha, one-one ini High tercounter ground-nya sekali. lah. Iya, one-one ini tercounter sekali dengan dari Parsha, tapi Kairi kayaknya nggak mau ngelepasin sepertinya. Para pemain dari tim Onyx Esports mereka standby on position. Boots, bahkan pintar banget tim menggunakan flicker menuju ke arah kiri untuk tidak terbuka dari segi posisi crossbow of tank-nya, Pak Yep. Budi. Karena setidaknya pun dengan posisi seperti ini, dengan deretan item yang memang sudah ada pula dari One, bisa aja tadi Pak, untuk Pakitonya yang memang dibuka crossbow of tank-nya, ditembakin dan itu damage-nya bisa nyebar lagi ke arah yang lain. Oke,
Tapi lihat nampaknya Clover di sana masih membuka. Crossbow of Tank. Clover bakal coba dihantam. Clover hilang. Sedikit terlambat Dreams. Flicker telah digunakan. Ini cukup berbahaya dan bahkan dari Samo HT. Gak berhasil menggunakan apapun. Cewek yang dari tadi tertinggal dari segi poin kill mereka akhirnya sedikit demi sedikit membalas. Tapi bukan itu masalahnya. Kamu harus lihat di top lane-nya. Boots mendorong objektif yang dimiliki dari tim Onyx Esports. Memberikan nafas segar untuk tim Onyx dari segi laning phase-nya. Walaupun Turtle diamankan bentar, sekalipun. bentar, lihat Kairi juga movement-nya. Dia mainin macro play lagi dan lagi dengan cara yang sama ketika 2 purple buff dia makan. Dan ini bisa menjadi sebuah keuntungan karena tadi cewek dia mendapatkan informasi bahwa retribution-nya udah digunakan di area turtle. Dan jangan sampai ini di Land of Dawn hanya dibuat 1 purple buff saja selama game ini berjalan. Jangan sampai. Sebuah freeze buff yang sempat kita pelajari sendiri dari Freeze buff tetangga. itu berbahaya. Kenapa? Karena 2 hero yang depend dengan adanya purple buff Sangat dimiliki dependent. dari EVOS Legends dan juga Onyx Esports. Kita mungkin akan sedikit membedakan bahwa Link menggunakan energi, jadi dia lebih butuh. Kalau ngomongin soal Sutsujin, dia bawa Lancelot, mungkin butuh mana, tapi dia butuh endless battle. Butuh endless battle. Untuk mencapai pick tersebut. At least Thunderbelt kalau di mid Thunderbelt late game. oke, Thunderbelt oke. Ada true damage, ada penambah darah, sehingga sebagai pemegang retribution, dia masih bisa mengamankan tambahan darah dan bisa menambahkan poin true damage untuk ke arah objektif Lord. Dan sekarang untuk melakukan team fight dengan adanya Melissa, ini udah ranah permainannya banget loh. Melissa udah siap untuk melawan team fight, dia juga punya Inspire, dia hanya tinggal melindungi dirinya aja. Dan juga ada covering yang dilakukan oleh rekan-rekannya. Karena Phantom Pass bisa aja seakan-akan masuk dan juga menabrak loh. Tapi setidaknya kalau dia dapat positioning yang enak, ini kelar-kelar Pak. Ini kalau POV-nya EVOS Legends, mereka nyari. Iya. Mereka mau pick off. Karena tapi emang itu powernya. Onyx Esports gak kelihatan di map sama sekali. Sama satu hal sih yang harus mereka perhatikan Profesor KB. Onyx ini suka bermain dengan reverse psychology. Yes, betul. Ketika dia berada di dalam under kondisi, malah dia yang memancing keributan di arah Lord. Dan itu yang harus mereka perhatikan. Menurut gue pribadi ya. Karena nggak mungkin, nggak menutup kemungkinan dari tim Onyx yang malah nge-kitting di arah Lord. Karena Lord itu selalu menjadi tempat perebutan. Lord selalu menjadi tempat adu entah retribution, adu team fight, makro, mikro. Semua terjadi di sana. Ngomongin soal EXP level, Kairi sekarang udah level 13 sama kayak Sutsujin, jadi nggak ada yang ketertinggalan dari segi retribution-nya. Oke. Gameplaynya sepertinya agak sedikit deja vu dengan clear yang cepat berada di arah mid lane. Dan Boots masih mendorong di arah top lane-nya. Lord sudah muncul ke Land of Dawn. Selamat datang Bapak Lord yang terhormat yang membuat tim dari Onyx Esports yang harusnya kehilangan Lord kali ini. Dengan kondisi yang mereka miliki Bapak Lord. Nih Clover juga udah mulai mencicil bola ke arah Lordnya. Ada Sutsujin di arah tersebut. Kairi mencari posisi, mulai mendekati Dream. Cycling Eagle yang mulai nabrak ke bagian depan sedikit lagi episode. Tapi Samo HT menjadi korban untuk kali ini. Oh my god. Kali ini ternyata Kating yang gagal karena Samo HT ditumbangkan dan bahkan Dream too strong. Dengan referensi yang bikin dari seorang Suns. Tidak berdampak sama sekali. Lord yang sangat pasti diamankan oleh tim EVOS Legends. Dan harusnya ini menjadi Lord yang bisa membuat mereka makin lebih untung dari segi goldnya. Kenapa? Kemungkinan besar 3 turret akan dipecahkan. Mungkin best turret tidak. Tapi di sisi sebaliknya, Sutsujin gak boleh di pick off karena ini cukup berbahaya ketika Lord belum sampai. Bahkan menuju ke arah inner turret tim Onyx Esports. Yep, ini dia. Ada purple buff, tapi mereka belum memiliki lagi retribution. Akankah ini di delay terlebih dahulu sampai dengan waktu? Dari mana mereka mencoba untuk bisa mendapatkan purple buff tersebut, tapi masih gagal. Oke, Federer Streak untuk melakukan disengage dari tim EVOS Legends memilih untuk mendapatkan 2 turret di arah bottom dan juga top. Setidaknya at least ada yang didapatkan, tapi lihat Kairi masih mau lepit. Shutdown! Shutdown Kairi versus everybody right here. Membuat seorang Sutsujin ter-take down di kill yang berada di 4 poin dari tim EVOS Legends yang nampaknya shutdown yang mahal untuk seorang jungle dari tim Onyx Esports. Dan ini yang terpenting adalah bagaimana counter setup-nya dari Onyx Esports karena mereka sekarang udah punya Magic Sentry. Comeback makin lebih dipermudah kali ini dengan adanya Magic Sentry. Jadi sebuah fasilitas yang benar-benar membawa loose condition team untuk melakukan sebuah engage balasan. Kalau ngomongin soal item, wah dia udah bikin Legend Sword, udah fix banget bakal menuju kepada Malefic Roar. Malefic. Ini untuk menembuskan damage kepada Pendragon karena kita tahu di sini Pendragon mungkin akan menuju kepada Blade Armor juga. Di satu sisi lainnya, kalau ngomongin soal Dreams dia juga udah selesai dengan 1 buah Blade Armor. Jadi ya tinggal melihat cewek yang selesai dengan Demon Hunter Sword, dia mungkin akan menuju kepada 2 opsi. Malefic Roar dan juga yang terakhir bisa menuju kepada Wind of Nature. Menurut aku pribadi dengan posisi seperti ini karena Malefic Roar. Kenapa? Cewek posisinya tidak akan di-dive oleh Sutsujin. Sekalipun dive, Sutsujin punya keputusan untuk menuju ke arah Parsia atau ke dia. Dan ingat ada cewek, go away. Go away, yes, itu Poin yang sangat manis sekali ketika nanti bakal dibalaskan dengan 1 bubble. Dan itu dia yang cukup berbahaya, Profesor. Late game, ini dia. Late game yang berbahaya cukup lebih tepatnya karena high ground Farsia ini juga. Lancelot fall off. Sehingga Eagle telah didapatkan. Knockout play didapatkan. Tapi nampaknya
belum cukup untuk menumbangkan para pemain dari tim Onyx Esports dan Clover. Kita lihat sebagai Demon Steel by Axe, dia memiliki 23.000 cewek yang harusnya tidak ada di posisi kedua. Kenapa? Dia under pressure, lane-nya kalah total, Kalah lane. tapi dia berada di posisi kedua. Dan masih bisa memberikan dealing damage karena models-nya ini kan area of effect. Jadi kayak Iya, dia juga yang udah sering join aku tim bilang fight kan. terus sekarang. Betul. Dia juga udah join tim fight, dia tinggalkan lane-nya karena emang udah nggak kondusif lagi juga di lane-nya. Udah kalah di bagian atas, kalah di bagian bawah. Mau nggak mau bersatu dengan rekannya itu udah pilihan paling baik untuk saat ini. Pilihan terbaik dari deretan yang terburuk lah mungkin. ya, dan Players Gold by UBS Gold juga kita bisa melihat bagaimana Clover ini 9.800. Dan bahkan Kairi mencoba untuk menyusul hal tersebut. Namun balik lagi bagaimana lane jauhnya. Lordnya di bawah, jadi mungkin ada kesempatan bahwa macro play bisa saja terjadi dari masing-masing tim. Karena possibility untuk melakukan ganking EVOS Legends lebih tinggi, apalagi dengan The Way of Dragon yang dimiliki sama Tas. Flickernya pun ready, jadi pick off bisa kapan saja terjadi. Oke, kalau bisa kita lihat gimana para pemain dari tim EVOS Legends masih pede dengan adanya 3.000 gold difference. Tapi untuk aku pribadi, mereka yang harus lebih worry karena ini Lancelotnya udah mulai fall off di menit yang ke-12. Dan mereka benar-benar harus coba melakukan tumpuan mereka terhadap Pendragon. Kenapa? Kenapa Pendragon bukan Clover? Karena Pendragon yang akan mengacak backline dari tim Onyx Esports. Pendragon yang Zoning. akan menutup pergerakan dari Suns. Pendragon yang akan merelakan nyawanya. Sedangkan garis depannya itu front to back akan dilakukan oleh tim dari tim Onyx Esports. Lihat PDS tadi keluarkan. Retribution yang diamankan Sosujin. Dan seorang Kairi gak berhasil melakukan apapun. Pendragon zoning out. Distraction dan itu dia mereka harus bertumpu sama Pendragon dan Pendragon gak boleh di pick off. Posisinya sekarang Boots kalah satu level, Prof. Ya, job desk-nya pun berbeda. Yang dilakukan oleh Pendragon adalah menahan. Tapi yang Ya, dilakukan setuju. oleh Boots daripada ikut menahan Clear pula, wave. lebih baik gua clear wave, gua datangkan lagi satu wave untuk di bagian atas dan mereka berhasil loh Oke. menghancurkan satu inner turret. Tapi resikonya adalah apa yang akan dilakukan oleh EVOS dengan satu bantuan Lord setelah ini, itu yang harus mereka tahan lagi. Pertanyaannya juga apakah Dreams akan bareng sama Pendragon dengan Guided Wing untuk langsung menuju ke arah belakang, karena kita tahu untuk membatalkan Suns dengan satu Feather Airstrike itu membutuhkan sekali Circling Eagle, dan hanya Circling Eagle lah yang mungkin bisa digunakan ketika mereka ingin melakukan sebuah engage di area high ground. Itu minimapnya coba lihat antara Kairi dan juga Pendragon, hilang setengah loh Pak. Yes. Padahal dia punya Blade of Despair baru. Hilang setengah. Tapi ini lihat udah mulai memasuki base dan ini yang dibutuhkan oleh tim EVOS Legends melakukan agresivitas. Tapi Tas dia standby dengan ada satu buff flickernya. Sama hati yang menjadi korban dari kekerasan Lord di depan sana. Tapi lihat zoning out dilakukan oleh seorang Suns. Berhasil setidaknya melakukan clear terhadap satu buah Lord di arah mid lane. Dan tapi di sisi sebaliknya Locust Strike dikeluarkan. Comment respon cover tapi tercancel. Oh my god. Pilihan sangat bagus dari Tas. Step soft lane dapetin satu. Mundur ke arah belakang. Membuat tim Onyx Esports menetralisir lagi tim yang dimiliki. Tapi lihat laning phase di arah top lane-nya. Mereka masih kehilangan sedikit. Dan mereka tidak bisa memaksa lebih. Pendragon too strong. Masih ada Matilda. Menumbangkan Pendragon. Ini benar-benar buang waktu dan bahkan bisa memakan cewek dan juga Suns. Oke. Buang-buang waktu, Profesor. Ya, bahkan kalau ngomongin soal bagaimana setup pulangnya, Samo juga harus lebih berhati-hati karena damage shield-nya dari EVOS Legends masih lumayan loh, walaupun berempat. Oke. Dan tetap ini apapun yang dilakukan dan baik. Yang Oh, terlihat dari no. Melisa barusan nih, tapi Oh, Dia mau tabrak. mereka Oke. mau Dia mau unstoppable tabrak. fighting. Dia Dia mau dong. sama fighting karena mereka tahu Demon 16 didapatkan. Apakah menuju ke arah belakang? Clover terbuka sangat bebas. Pendragon too strong. Tapi bukan itu objektifnya. Kairi, makro gameplay dapatkan cewek. Terus Memaksa. play. Kembali mundur ke arah belakang. Tapi untungnya di sisi sebaliknya Sojin berhasil mencuri kembali para buff yang hampir diambil Kairi. Tapi outplay dilakukan seorang cewek. Tidak ada crossbow of yang terbuka. Clover harus di take down. Itu Masalah gol, utamanya iya loh. tahu nggak apa? Ini pick off-nya masih berlanjut loh. Berarti 4 lawan 5 dan EVOS Legends harus berhati-hati. Mereka harus reset terlebih dahulu. Jangan terbawa alur permainan di awal game. Karena mereka pegang loh kendali awal gamenya. Tapi untuk sekarang mereka harus benar-benar stick berlima. Betul. Mereka powernya itu ada di Matilda Chow. Dan bahkan ini bisa kita bilang bukan karena dari EVOS Legends sedang melakukan mistake, tapi memang power hero-nya. Ya. Udah mulai fall out, tapi lihat Pendragon harus dijemput. Buset. Padahal dikeluarkan dapatkan. Hilang all in terhadap Lagi dan seorang lagi. Pendragon. Dan ini bahaya ketika Clover ada Lord. hidup, Pendragon tumbang. Lord muncul. Jangan-jangan nanti setelah Pendragon 10 detik lagi mau muncul, Mereka tim Akan fight ada lagi. yang mereka akan akan team fight. disumbang lagi. Yes, team fight paksa itu dia. Unstoppable pick off yang mereka incar sepertinya dari Onyx Esports ketika udah mulai fall off di late game. Karena mereka tahu ketika gua fight 5, gua nggak kuat untuk melawan tim EVOS Legends.
Gua harus pick off satu persatu, mau tidak mau. Dan ini dia real time win probability by Samsung Galaxy S Series. Di mana EVOS yang tadi mengungguli jauh sekarang turun ke 59%. Yep, mereka pun sekarang membuat sebuah barikade, membuat sebuah perimeter agar bisa menjaga dulu ke arah Lordnya. Sambil menunggu pula ke arah Pendragon, tapi satu wave minion di bagian atas mengganggu pula tasnya. Hampir saja dikejar. untuk kali ini tasnya terpick up. Dikejar tapi namanya Blade. Susujin udah nggak mungkin lagi masuk ke dalam. Terlalu banyak shot skill. Wait. Tas pun ditumbangkan. Loh, kena apa? Tasnya kena di mana? Orange buff? Karena orange buff tadi barusan juga dipukul sama Clover. Sebuah tanda tanya. Dan mungkin akan kita cari suatu saat nanti. Oke, buat Oke. teman-teman pastinya nanti Aku bisa tak melihat Pak jujur. Sama. sama Pak. Karena dia tumbangnya di area rumput Di area dari dari orange orange buff. buff. Bentar, gue tahu caranya gimana. Gue punya sahabat yang bisa mencari tahu ini. Sobat Mobile Legends yang di rumah, Ah, itu dia. tolong, Oke, kalau tolong. ada yang tahu apa yang membuat tas ditumbangkan, Yes, apakah langsung benar-benar DM dan penyebabnya orange buff? yes, langsung DM KB, GGWP, Papulang ataupun Ranger Mas atau Fauzian sekarang juga. Karena Kairi udah mundur tadi. Yes, Kairi karena dia cuma muter balik lagi ketika cover. Oke. Oh, Oke. yes, informasi valid telah dikumandangkan oleh Bapak Produser yang Berarti terhormat. benar apa yang saya lihat ya. Yes, tas ditumbangkan oleh Orange Buff. Terima kasih Pak Produser. Tapi nampaknya Star sudah punya Holy Crystal. Mereka tidak mau paksa teamfight di sini. Nah ini sulit. Mereka nggak nggak mau punya paksa high teamfight. ground loh. Enggak, mereka mau paksa supaya source skill yang dimiliki dari tim EVOS Legends itu keluar untuk Super Minion, Profesor. Oke. Bukan untuk Lordnya. Kan biasanya mereka ke arah Lord, tapi ini enggak. Dan ingat gak ada yang clear wave ini. Yes, gak ada yang bisa clear wave. Bahkan lihat Minion sudah mulai ditempuh. Butuh 6 detik untuk Sakit Minion banget loh. selanjutnya. Susujin to dive. Susujin terperangkap. Tempatkan immortality-nya pecah. Ini bahaya. Ini bencana untuk EVOS Legends. Kairi tidak Kairi bisa jatuh untuk ke berlangsung Immortal. persahabatan. Oh my god, immortality save the day for Kairi. Membuat Onyx Esports harus mundur ke arah belakang. Dan setidaknya EVOS Legends masih mempertahankan base mereka. Oke, hanya ada beberapa player saja yang mungkin berkumpul. Tapi sekarang Federal Strike yang memberikan jam yang begitu mematikan. Oh, no. Tapi pun Oh, no. overdrive yang dia lakukan berbahaya dan Wow. 12 kali ini. Ini bencana! Oh my god, Onyx Esports membuat EVOS Legends kali ini dalam under pressure dan Kairi wipe out! Oh my Susujin. god! Oh. Clover save What? the day. One strike push is real! Oke. EVOS Legends! One strike push dan ini dia! Miracle happen in Land of Down! Menit 20 di atas menit 18, artinya satu kali tumbang akan memakan waktu hampir menyentuh ke angka 40 detik lebih. Dan ini minion terakhir dari Onyx Esports, sementara Boots 8 detik apakah sempat untuk melakukan defense? Oke. Boots Tiga, masih dalam 3, 2, 1. satu, nggak ada Fokus flicker. ke arah. Dan ternyata kali ini masih hidup ke arah belakang. Dan ternyata mereka berhasil menahan dan ternyata tidak bisa. Tidak bisa. EVOS Legends. Comeback. What an epic comeback from EVOS Legends. Miracle happen in Land of Dawn for EVOS Legends. What